Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Berapa orang yang siap untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan bangkit menjadi umat pemenang? Boleh lambaikan tangannya, amin. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Bukan bangkit, mari tepuk tangan di atas kepala. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang Kau kasihi dan Kau pilih ya Tuhan. Biarlah setiap kami senantiasa mengagungkan Engkau ya Tuhan.
Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan saat ini itu boleh membangkitkan iman daripada umat-umat-Mu yang mendengar dimanapun berada ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat bertemu kembali bersama saudara yang luar biasa dalam saluran khotbah pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua, biarlah kiranya damai dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin saudara. Renungan kita pada hari ini dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Saudara yang terkasih, ketika itu banyak orang berdesak-desakan ingin menjamah Yesus, ingin bersentuhan dengan jubahnya. Namun ada satu jamahan yang ditanya Tuhan. Sebuah jamahan yang tidak biasa, itu adalah jamahan yang dilakukan dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan perempuan ini dengan orang banyak yang lain pada saat berdesakan ingin menjamah Yesus? Bedanya adalah perempuan ini menjamah dengan segenap hati yang penuh dengan iman pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita merenungkan bagaimana dengan diri kita ketika kita datang pada Tuhan melalui doa kita. Apakah doa yang kita naikkan menjamah Tuhan? Karena banyak orang yang berdoa namun dari hati yang biasa-biasa saja. Saudara, ketika kita berdoa, marilah kita melakukannya dengan iman yang sungguh-sungguh, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita sudah menjamah Tuhan? Saudara, pelayanan tidak hanya berbicara di bangunan gereja, tapi di tempat pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, itu adalah pelayanan. Amin. Ada begitu banyak orang, bahkan jutaan orang yang melayani Tuhan di dunia ini. Namun saudara, tidak semua orang melakukannya dengan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Marilah kita melakukan pelayanan kita pada Tuhan dengan penuh iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan kita, sehingga pelayanan kita mampu menjamah Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berada di bait Allah dan melihat orang-orang memberi persembahan, ada begitu banyak orang memberikan persembahan saudara, namun hanya satu pribadi yang mampu menjamah hati Yesus, yakni
persembahan seorang janda yang nilainya kecil kelihatannya saudara. Namun apa yang dilakukan janda ini mampu menjamah Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berkata bahwa pemberian seorang janda ini lebih besar daripada pemberian orang-orang banyak tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah persembahan yang kita persembahkan itu mampu menjamah Tuhan? Banyak orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan saudara, namun tidak dengan penuh kesungguhan iman. Pada intinya saudara, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah agar setiap kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan penuh iman dan kesungguhan, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan ini mampu menjamah Tuhan. Amin. Janganlah kita menjadi biasa-biasa dalam berdoa saudara. Janganlah kita menjadi biasa-biasa dalam memberi. Janganlah kita menjadi biasa-biasa dalam melayani Tuhan. Dan janganlah kita menjadi biasa-biasa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Setiap doa-doa kita, setiap persembahan kita, setiap pelayanan kita, dan serta seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, haruslah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dengan penuh iman pada Tuhan kita. Amin saudara. Sesungguhnya kesungguhan hati kita sungguh sangat diperhatikan oleh Tuhan. Iman kitalah yang menggerakkan Tuhan serta membuat iman kita bekerja dalam hidup kita saudara. Sekali lagi saudara, janganlah kita menjadi orang yang biasa di dalam Tuhan. Milikilah iman yang sungguh-sungguh ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita memberi, serta ketika kita melakukan semua hal yang kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, napas kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami senantiasa ya Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Seperti seorang perempuan pendarahan 12 tahun lamanya ya Tuhan, dengan iman dia berkata, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan biarlah itu terjadi atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka sesuatu yang baru Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk tenggelam lebih dalam lagi, sehingga kami boleh ya Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini kerinduan kami, dan biarlah hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh lebih lagi ya Tuhan, tetap percaya kepadamu, tetap memiliki iman yang tangguh kepadamu ya Bapa, iman yang tidak tergoyahkan ya Tuhan. Oh, biarlah itu termanifestasi dalam kehidupan kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat rumah tangga itu mengalir melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu. Berkati mereka yang terjun di dalam pelayanan ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan mereka tanpa terkecuali. Semuanya Tuhan penuhi dengan kuasa dan berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan mereka, segala
beban mereka. Kami percaya Tuhan yang memberikan kelegaan kepada mereka, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami melepaskan kuasa Allah, bilur-bilur Yesus yang untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi atas tubuh mereka, atas roh jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau yang membangkitkan roh setiap umat-umat-Mu, sehingga roh kami menyala-nyala ya Tuhan, dan kami tetap ya Tuhan bergairah untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami. Kedamaian yang daripada Tuhan itu turun atas bangsa dan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat mereka yang dalam studi mereka, Tuhan memberkati studi mereka. Biarlah mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya, karena pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik, tapi hari-hari ini adalah semakin jahat Tuhan. Tapi kami pegang janji-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin. Kami percaya Tuhan yang membuka jalan sehingga seluruh umat-umat-Mu yang merindukan ya Tuhan pekerjaan, mereka boleh menerima pekerjaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan membuka kandungan mereka sehingga Tuhan memberikan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, membentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.